Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Leli Maftuhah, NIM 1902016055. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syurutus Sihatil Wasiyah Limusolahu dalam mata kuliah Batsul Kutub 2. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hal atau benda yang sesuai dalam pasal 171 huruf F dan pasal 194 ayat 1 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Menurut para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi, orang yang menerima wasiat atau musolahu disyaratkan harus, yang pertama itu mempunyai keahlian memiliki. Yang kedua, orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan upacara wasiat meskipun dalam perkiraan atau masih dalam kandungan. Yang ketiga, yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang akan memberi wasiat secara sengaja. Yang keempat, orang yang diwasiati itu bukan orang kafir harbi. Kalau masih orang kafir zimmi itu masih diperbolehkan atau sah-sah saja. Yang kelima, wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad. Dalam kitab Ahkamul Wasiat dijelaskan mengenai syarat penerima wasiat atau musolahu yang dapat mengesahkan wasiat. Di antaranya, yang pertama, an yakunul muso lahu ma'luma inda insya al-wasiyah au inda mautul musi alima yumkin ma'ahu tafidul wasiyah wa taslimal musobih adalika bi an yakunu mu'aina bil ismi. Artinya, orang yang menerima wasiat harus tahu terjadinya wasiat, meninggalnya orang yang berwasiat, mengetahui tasarruf atau kegunaan wasiat, dan terus-menerusnya kegunaan barang wasiat. Diwajibkan bagi orang yang berwasiat untuk menentukan orang yang diberi wasiat, seperti nama, contohnya Fulan bin Fulan, atau dengan isyarat, aku berwasiat dengan orang ini, atau dengan sifat yang jelas. Contohnya itu, aku berwasiat untuk masjid kota ini, atau dengan perkataan yang sebagainya. Yang kedua, ayyakunul musolahu maujuda inda insya'al wasiyah ida kan muayyana bil amsi au isyarah sawaan kana hadal wujud hakiki am takdiri kal hamli fil batni ummih. Artinya, harus adanya atau hadirnya orang yang diberi wasiat, baik orang tersebut ditentukan namanya atau dengan isyarat, baik hadir tersebut dalam keadaan hakiki atau takdiri, seperti janin yang masih di dalam kandungan. Janin di sini dengan arti bila ia lahir itu dengan sempurna atau lahir seluruhnya. Ada tanda-tanda kehidupan setelah kelahiran itu, serta meyakinkan, maka dia itu akan menerima wasiat dengan sempurna. Namun apabila lahir dengan keadaan sudah mati atau nyata secara pasti tidak hamil, lahir hanya sebagian dalam keadaan hidup, kemudian mati sebelum sempurna lahirnya, atau lahir dengan sempurna tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka hal tersebut itu wasiatnya menjadi batal. Yang ketiga, al-yakunal musolah jihatan ma'asiyah fa in kanat al-jihah musolahu ma'asiyah batolat wasiyah.
Artinya, orang yang diberi wasiat harus menggunakan wasiat tersebut untuk sesuatu yang baik atau tidak untuk maksiat. Wasiat adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyambung tali persaudaraan antar sesama manusia. Apabila wasiat digunakan untuk maksiat, maka wasiat tersebut telah keluar dari sesuatu yang disyariatkan agama, sehingga hukumnya itu menjadi batal. Ulama fikih itu sepakat jika orang yang berwasiat untuk digunakan untuk maksiat, seperti untuk perjudian atau tempat diskotik, itu tidak sah dalam pandangan semua agama karena bernilai maksiat. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.